Om Swastiastu. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya untuk memaparkan skripsi yang sudah saya buat. Yang pertama yaitu yang terhormat Bapak Dr. Gede Adi Yuniarta, SIAK MSI sebagai pembimbing utama. Yang terhormat Ibu Lucy Sri Musmini, SE MSI AK sebagai pembimbing pendamping. Serta yang terhormat Ibu Lo Gede Kusuma Dewi, SE MSI sebagai penelaah. Perkenalkan, nama saya Niwian Krisna Utami dengan NIM 1715051-200. Judul dari skripsi yang saya ambil yaitu pengaruh whistleblowing system ke potensi sumber daya manusia dan good corporate governance terhadap pencegahan kecurangan dalam pengelolaan dana lembaga perkreditan desa atau LPD di Kecamatan Susuk. Latar belakang, lembaga perkreditan desa atau LPD merupakan lembaga keuangan yang dimiliki oleh Desa Pekraman di Bali. Keberadaan LPD di Bali sesungguhnya terproses dari sebuah kesadaran dan kemauan bersama dari masyarakat. Nah, kesadaran dan kemauan bersama tersebut terwadahi melalui organisasi komunitas berbasis wilayah, yakni Desa Pekraman. Tujuan dari pendirian sebuah LPD pada setiap desa adat berdasarkan penjelasan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 dan Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2017 yaitu mendukung pembangunan ekonomi pedesaan melalui peningkatan kebiasaan menabung masyarakat dan menyediakan kredit bagi usaha skala kecil untuk menghapus bentuk-bentuk eksploitasi dalam kredit untuk menciptakan kesempatan setara bagi kegiatan usaha pada tingkat desa untuk meningkatkan tingkat moneterisasi di daerah pedesaan. Tata kelola organisasi dan perencanaan LPD diatur dalam Peraturan Gubernur Bali Nomor 44 Tahun 2017. Setiap LPD dikelola oleh sebuah komite atau ketua, kasir, dan petugas administrasi. LPD pada dasarnya adalah lembaga keuangan yang dimiliki oleh seluruh masyarakat di desa tersebut. Oleh karena itu, peranan Badan Pengawas LPD yang dimulai dari prajuru desa diharapkan dapat meminimalisir adanya tindak kecurangan yang dilakukan oleh pengurus LPD dalam mengelola kegiatan organisasi LPD tersebut. Namun tidak menutup kemungkinan kecurangan juga terjadi pada LPD. Seiring berjalannya waktu, banyak ditemukan lembaga perkreditan desa atau LPD di Bali yang tidak sehat dan macet. Nah, tidak sehat dan macetnya itu biasanya tidak lepas dari akibat karena pihak internal LPD yang menyalahgunakan wewenang untuk melakukan tindakan kecurangan yang dimana akan dapat merugikan pihak lain. Nah, banyak kasus yang muncul terkait dengan tindak kecurangan yang terjadi pada LPD yang ada di Bali. Contohnya seperti kasus yang terjadi di LPD Desa Sangsit, Kabupaten Buleleng pada tahun 2020 di mana oknum pegawai LPD Sangsit menggelapkan dana tabungan Krama mencapai 600 juta rupiah. Kasus yang sama juga terjadi di LPD Pacong Gianyar yang mengalami kerugian sebesar 142 juta rupiah. Kasus LPD Selat, Kabupaten Bangli pada tahun 2019, pada kasus ini Imade Rijasa selaku Ketua Badan Pengawas LPD Desa Pekraman Selat terbukti melakukan korupsi dana UEIP sebesar 225 juta rupiah. Kasus LPD Tangahan Peken Susuk Bangli pada tahun 2021, pada kasus ini Iwayan Sudarmo selaku Ketua LPD Tangahan Peken terbukti melakukan tindakan korupsi memperkaya diri sendiri. Total kerugian yang dialami LPD Tangahan Peken sebesar 3,1 miliar. Nah, berdasarkan berbagai kasus yang terjadi diperlukan upaya untuk meminimalisir penyelewengan dalam penggunaan dana LPD yang di samping optimalisasi dari masyarakat. Nah, pencegahan kecurangan menurut Karyoto tahun 2013 merupakan sebuah upaya untuk membatasi ruang gerak, menangkal, serta mengidentifikasi setiap aktivitas yang memiliki risiko terjadinya kecurangan. Nah, pelaksanaan whistleblowing system merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan pemerintah untuk mencegah terjadinya kecurangan. Penerapan whistleblowing system ini dapat dijadikan sebagai early warning system adanya kecurangan. Nah, jika kecurangan atau fraud dapat terdeteksi sejak dini, maka tindakan kecurangan semakin kecil untuk dilakukan. Hal ini searah dengan penelitian Widiawati tahun 2019, Kurniawan tahun 2019, dan Wardana tahun 2017 menunjukkan bahwa whistleblowing system searah dengan pencegahan kecurangan atau terdapat pengaruh positif. Namun, hasil riset dari Rizka mengindikasikan bahwa whistleblowing system tidak berdampak positif terhadap pencegahan kecurangan. Nah, menurut Indonesian Corporation Watch atau ICW menyatakan pendapat 4 faktor utama penyebab penyelewengan
penggunaan dana yang salah satunya adalah kurangnya kompetensi sumber daya manusia sebagai pihak pengelola dana. Kualitas sumber daya manusia merupakan faktor yang sangat menentukan keberhasilan suatu organisasi atau lembaga pemerintah. Hal ini searah dengan penelitian Krisnawati tahun 2020 dan Aristiani, Yuniarta, dan Kurniawan tahun 2017 menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia searah dengan pencegahan kecurangan. Nah, upaya lain yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya kecurangan yakni dengan menerapkan good corporate governance. Berdasarkan studi Arafah tahun 2011, tingginya intensitas kecurangan yang terjadi di suatu institusi mengharuskan agar institusi tersebut mengimplementasikan cara pengelolaan yang tepat dengan teratur, merata, serta diperluas untuk seluruh kalangan. Nah, penelitian yang terkait dengan good corporate governance yang diuji pengaruhnya terhadap pencegahan kecurangan dilakukan oleh Islan tahun 2018 dan Roharta tahun 2019 menyatakan bahwa penerapan prinsip-prinsip good corporate governance berdampak positif terhadap pencegahan kecurangan. Namun, riset dari Patriani tahun 2018 mendapatkan hasil bahwa implementasi good corporate governance tidak berpengaruh positif terhadap pencegahan kecurangan. Nah, kebaruan dari penelitian ini yaitu menggunakan variabel kompetensi sumber daya manusia dan sejak penelitian yang berbeda. Nah, alasan peneliti menggunakan variabel bebas kompetensi sumber daya manusia yaitu berdasarkan rekomendasi atau saran yang disampaikan dalam penelitian terdahulu dari penelitian Paramita tahun 2020 memaparkan masih ada variabel independen lain yang dapat mempengaruhi variabel dependen seperti kompetensi sumber daya manusia untuk pencegahan kecurangan. Nah, alasan dipilihnya lembaga perkreditan desa di Kecamatan Susut karena masih adanya kasus kecurangan yang terjadi di Kecamatan Susut seperti kasus korupsi yang dilakukan Ketua Badan Pengawas LPD Desa Pekraman Selat dan kasus korupsi yang dilakukan oleh Kepala LPD dan pengurus lainnya di LPD Tanggahan Pekan Susut Bangli. Nah, peneliti juga ingin untuk menguji kembali variabel-variabel bebas yang peneliti gunakan dalam penelitian ini yang masih terdapat beberapa hasil penelitian berkaitan dengan pencegahan kecurangan khususnya pada pengelolaan dana LPD. Nah, berdasarkan pemaparan permasalahan di atas, dengan demikian peneliti tertarik untuk melaksanakan penelitian yang berjudul Pengaruh Whistleblowing System, Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Good Corporate Governance terhadap pencegahan kecurangan dalam pengelolaan dana lembaga perkreditan desa. Selanjutnya itu identifikasi masalah. Yang pertama yaitu kasus kecurangan yang terjadi menimbulkan kerugian keuangan bagi masyarakat atau nasabah sehingga dana yang dihimpun dari masyarakat tidak terkelola dengan baik. Yang kedua yaitu terdapat kasus kecurangan berkaitan dengan tata kelola anggaran oleh pengurus LPD di Kecamatan Susut. Kasus kecurangan dapat terjadi karena banyaknya pengurus dan manajemen kurang bagus karena tidak serius dalam memajukan LPD yang dikelola. Selain itu, kompetensi sumber daya manusia juga mempengaruhi hal tersebut. Selanjutnya yaitu pembatasan masalah. Dilihat dari pemaparan masalah di atas, peneliti membatasi masalah dengan menentukan 3 faktor sebagai variabel penelitian antara lain. Yang pertama, whistleblowing system, yang kedua kompetensi sumber daya manusia, dan yang terakhir yaitu good corporate governance. Selanjutnya itu rumusan masalah. Yang pertama yaitu apakah whistleblowing system berpengaruh positif terhadap pencegahan kecurangan dalam pengelolaan dana LPD di Kecamatan Susut. Yang kedua, apakah kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap pencegahan kecurangan dalam pengelolaan dana LPD di Kecamatan Susut. Yang ketiga yaitu apakah good corporate governance berpengaruh positif terhadap pencegahan kecurangan dalam pengelolaan dana LPD di Kecamatan Susut. Selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui pengaruh positif whistleblowing system terhadap pencegahan kecurangan dalam pengelolaan dana LPD di Kecamatan Susut. Yang kedua yaitu untuk mengetahui pengaruh positif kompetensi sumber daya manusia terhadap pencegahan kecurangan dalam pengelolaan dana LPD di Kecamatan Susut. Yang ketiga yaitu untuk mengetahui pengaruh positif good corporate governance terhadap pencegahan kecurangan dalam pengelolaan dana LPD di Kecamatan Susut. Selanjutnya itu manfaat penelitian. Yang pertama, manfaat teoritis. Dengan penelitian ini, peneliti mencoba untuk memberikan bukti mengenai pengaruh whistleblowing system, kompetensi sumber daya manusia, dan good corporate governance terhadap pencegahan kecurangan dalam pengelolaan dana LPD di Kecamatan Susut, serta memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu ekonomi di bidang akuntansi. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan memberikan suatu sumbangan konseptual bagi peneliti sejenis maupun bagi Undiksa dan sivitas akademik lainnya dalam
mengembangkan ilmu pengetahuan untuk perkembangan dan kemajuan dalam pendidikan. Selanjutnya itu manfaat praktis. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbang pemikiran mengenai pengaruh whistleblowing system, kompetensi sumber daya manusia, good corporate governance terhadap pencegahan kecurangan dalam pengelolaan dana lembaga perkiraan desa di Kecamatan Susut. Selanjutnya yaitu kajian teori. Yang pertama yaitu fraud diamond theory. Nah, menurut Wolf dan Hermanson tahun 2004 mengemukakan pandangan bahwa mengenai fenomena fraud yang dimana dinamakan dengan fraud diamond theory. Nah, konsep fraud diamond theory sebagai pembaruan oleh Fraud Angel dari Cressy tahun 1950 yaitu terdapat penambahan elemen yang terpercaya memiliki kaitan terhadap tindakan kecurangan. Menurut Tuana Kotat tahun 2010 menyebutkan bahwa teori Fraud Triangle memiliki komponen yakni insentif atau tekanan, opportunity atau peluang, serta rationalization atau rasional. Pada teori Fraud Diamond terdapat penambahan komponen yakni capability atau kapabilitas. Selanjutnya yaitu agensi teori. Teori keagenan atau agensi teori adalah afiliasi kerja antara pihak yang memberikan wewenang dengan pihak yang menerima wewenang atau agensi yaitu manajemen. Nah, menurut Johnson and McLean tahun 1976 menyatakan bahwa agensi teori merupakan sebuah perjanjian antara pemegang saham dan melibatkan pihak manajemen untuk melakukan jasa. Selanjutnya yaitu fraud atau kecurangan. Nah, kecurangan merupakan sebuah tindakan yang dilakukan bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri dan pastinya hal tersebut dapat merugikan orang lain. Menurut Institusi Akuntansi Publik Indonesia atau IAPI mencetuskan standar profesional akuntansi publik atau SPA 240 yang mulai berlaku pada tanggal 1 Januari tahun 2013 menyatakan bahwa fraud adalah sebuah tindakan yang dilakukan dengan sengaja oleh individu maupun kelompok individu pada pengelolaan atau bagian yang memiliki tanggung jawab atas tata kelola, pegawai, dan orang lainnya yang menggunakan sebuah kemampuan untuk menipu dengan tujuan supaya mendapatkan laba dengan ketidakadilan ataupun pelanggaran hukum. Selanjutnya yaitu whistleblowing system. Whistleblowing system adalah bagian dari sistem pengendalian internal dalam pencegahan praktik penyimpangan dan kecurangan serta memperkuat penerapan praktik good corporate governance. Sistem ini bertujuan untuk mengungkap kecurangan atau pelanggaran yang terdapat merugikan organisasi dan mencegahnya agar tidak terjadi lebih dari apa yang sudah terjadi. Selanjutnya yaitu kompetensi sumber daya manusia. Kompetensi sumber daya manusia dalam organisasi atau perusahaan mempunyai arti yang sama pentingnya dengan pekerjaan itu sendiri. Nah, mengingat pentingnya peran sumber daya manusia dalam organisasi atau perusahaan menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, kompetensi adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang ditetapkan. Selanjutnya yaitu good corporate governance. Nah, pengelolaan organisasi yang baik memerlukan konsep yang mampu membantu untuk memperbaiki sebagai permasalahan dalam organisasi adalah konsep good corporate governance. Nah, good corporate governance dapat diibaratkan sebagai sebuah mekanisme yang mengatur jalannya setiap aktivitas dalam sebuah organisasi untuk mencapai tujuan organisasi. Untuk dapat mendukung implementasi suatu tata kelola yang baik atau good corporate governance, pengelolaan keuangan harus dilakukan berdasarkan prinsip tata kelola yaitu transparansi, akuntabel, dan responsif, serta dilakukan sesuai aturan dan disiplin anggaran yang telah ditentukan. Selanjutnya itu kajian hasil penelitian yang relevan. Yang pertama yaitu Krisnawati tahun 2020, yang kedua yaitu Paramita tahun 2020, yang ketiga yaitu Purbasari tahun 2020, yang keempat yaitu Kurniawan tahun 2019, yang kelima yaitu Widyawati tahun 2019, yang keenam yaitu Mulyawan tahun 2018, yang ketujuh yaitu Patriani tahun 2018, yang ke-8 yaitu Wardana tahun 2017, dan yang terakhir yaitu Ariantara tahun 2016. Selanjutnya yaitu kerangka pemikiran. Dapat dilihat dalam slide. Selanjutnya yaitu hipotesis penelitian. Yang pertama yaitu H1,
Whistleblowing system berpengaruh positif terhadap pencegahan kecurangan dalam pengelolaan dana LPD. Yang kedua yaitu H2, kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap pencegahan kecurangan dalam pengelolaan dana LPD. Yang ketiga yaitu H3, good corporate governance berpengaruh positif terhadap pencegahan kecurangan dalam pengelolaan dana LPD. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Waktu dan tempat penelitian. Penelitian dilaksanakan di Kabupaten Bangli, tepatnya di Lembaga Perkreditan Desa atau LPD sekecamatan Susut. Alasan dipilihnya Lembaga Perkreditan Desa karena masih banyaknya terdapat tindak kecurangan yang terjadi di LPD di Kecamatan Susut. Rancangan penelitian. Nah, penelitian ini tergolong dalam penelitian kuantitatif dengan cara menggunakan data yang diperoleh dari sampel populasi. Penelitian kemudian dianalisis sesuai dengan metode statistik yang dilakukan dan selanjutnya diinterpretasikan. Selanjutnya itu rancangan penelitian. Berikut merupakan rancangan penelitian yang sudah peneliti buat. Selanjutnya itu populasi, sampel, dan teknik pengumpulan data. Nah, populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah penyelenggara pengelolaan LPD yang terdiri dari kepala LPD, bendahara LPD, dan petugas administrasi LPD yang ada di Kecamatan Susut. Setiap LPD ditentukan 3 orang penyelenggara pengelolaan LPD yang berkedudukan di 26 LPD di Kecamatan Susut. Teknik pengambilan sampel yang akan digunakan dalam adalah sampling jenuh, di mana sampel adalah semua anggota populasi. Pada penelitian ini, jumlah sampel yang akan diambil adalah sebanyak 78 responden. Selanjutnya itu metode pengumpulan data menggunakan kuesioner, menggunakan skala pengukuran skala liter. Indikator dari penelitian ini yang pertama yaitu pencegahan kecurangan. Terdapat indikator transparan, akuntabel, demokratis, efektif, dan efisien, dan saling percaya. Yang kedua yaitu whistleblowing system. Indikatornya yaitu efektivitas penerapan whistleblowing system. Yang kedua itu cara pelaporan pelanggaran dan manfaat whistleblowing system. Yang ketiga yaitu kompetensi sumber daya manusia. Indikatornya yaitu pengetahuan sumber daya manusia, kemampuan sumber daya manusia, dan sikap. Yang keempat yaitu good corporate governance. Indikatornya yaitu transparansi, akuntabel, responsibilitas, independensi, dan kewajaran. Selanjutnya itu metode analisis data. Metode analisis yang digunakan yang pertama yaitu uji kualitas data, diantaranya uji validitas, uji reliabilitas, selanjutnya itu uji statistik deskriptif, selanjutnya yaitu uji asumsi klasik, yaitu diantaranya uji normalitas, uji multikolonialitas, dan yang ketiga yaitu uji heteroskedastisitas. Yang selanjutnya yaitu uji hipotesis, diantaranya analisis regresi linear berganda. Yang kedua yaitu uji koefisien determinasi, dan yang terakhir yaitu uji regresi secara individu atau uji T. Hasil dan pembahasan. Nah, subjek penelitian ini adalah pimpinan dan karyawan bagian keuangan dari LPD di Kecamatan Susut. Berdasarkan teknik sampling jenuh diperoleh sampel 26 LPD yang masih beroperasi di Kecamatan Susut. Dalam penelitian ini ada 3 responden di setiap LPD, diantaranya yaitu kepala LPD, bendahara LPD, dan petugas administrasi LPD, sehingga total sampel adalah 78 orang. Berikut merupakan uji kualitas data. Yang pertama yaitu uji validitas data. Kriteria keputusan valid dinyatakan apabila nilai signifikan kurang dari alfa yaitu 0,05. Berdasarkan output pada tabel, nilai signifikan untuk semua item lebih kecil dari alfa yaitu 0,05, sehingga seluruh item pernyataan pada kuesioner whistleblowing system, kompetensi sumber daya manusia, dan good corporate governance dan pencegahan kecurangan dinyatakan valid. Selanjutnya yaitu uji reliabilitas instrumen. Nilai suatu instrumen dikatakan reliable apabila nilai alpha Acrobats lebih besar dari 0,70. Nah, hasil uji reliabilitas pada tabel menunjukkan bahwa semua variabel memiliki alpha Acrobat lebih besar dari 0,70. Jadi dapat disimpulkan bahwa kuesioner whistleblowing system, kompetensi sumber daya manusia, dan good corporate governance dan pencegahan kecurangan adalah reliable. Selanjutnya yaitu deskripsi data penelitian.
Seluruh variabel memiliki standar deviasi lebih kecil dari skor rata-rata, menunjukkan yang mengindikasikan respon terhadap masing-masing responden tidak bervariasi. Selanjutnya yaitu uji asumsi klasik. Yang pertama, uji normalitas data. Berdasarkan tabel ditunjukkan bahwa nilai signifikan sebesar 0,200, nilai signifikan tersebut lebih besar dari 0,05 untuk statistik Kolmogorov-Smirnov set. Hal ini menunjukkan bahwa sebaran data berdistribusi normal. Yang kedua yaitu uji multikolinearitas. Berdasarkan tabel diketahui bahwa nilai FIV dari masing-masing variabel bebas lebih kecil dari 10 dan nilai tolerans lebih dari 0,10. Nilai korelasi di antara variabel bebas dapat dikatakan mempunyai korelasi yang lemah. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa di antara variabel bebas tidak ada korelasi atau tidak terjadi multikolinearitas pada model regresi linear. Selanjutnya yaitu uji heteroskedastisitas. Berdasarkan tabel diketahui bahwa nilai signifikan antara variabel bebas dengan absolut residual ABS telah lebih besar dari 0,05. Jadi dapat disimpulkan bahwa model regresi yang digunakan tidak terdapat adanya gejala heteroskedastisitas. Selanjutnya itu pengujian hipotesis. Nah, yang pertama yaitu analisis regresi linear berganda. Berdasarkan model regresi linear yang terbentuk dapat diinterpretasikan hasil sebagai berikut. Yang pertama, konstansa 17,665 menunjukkan jika variabel whistleblowing system atau X1, kompetensi sumber daya manusia atau X2, dan good corporate governance atau X3 bernilai konstan, maka variabel pencegahan kecurangan atau Y memiliki nilai positif 17,665 satuan. Selanjutnya itu whistleblowing system atau X1 memiliki koefisien regresi 0,374. Nilai koefisien regresi yang positif menunjukkan bahwa whistleblowing system atau X1 berpengaruh positif terhadap pencegahan kecurangan atau Y. Hal ini menggambarkan bahwa setiap kenaikan satuan whistleblowing system atau X1 dapat meningkatkan pencegahan kecurangan atau Y sebesar 0,374 dengan asumsi variabel independen yang lainnya tetap. Selanjutnya itu kompetensi sumber daya manusia atau X2 memiliki koefisien regresi 1,211. Nilai koefisien regresi yang positif menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia atau X2 berpengaruh positif terhadap pencegahan kecurangan atau Y. Hal ini menggambarkan bahwa setiap kenaikan satuan kompetensi sumber daya manusia atau X2 dapat meningkatkan pencegahan kecurangan atau Y sebesar 1,211 dengan asumsi variabel independen yang lainnya tetap. Selanjutnya yaitu good corporate governance atau X3 memiliki koefisien regresi 0,201. Nilai koefisien regresi yang positif menunjukkan bahwa good corporate governance atau X2 berpengaruh positif terhadap pencegahan kecurangan atau Y. Hal ini menggambarkan bahwa setiap kenaikan satu satuan good corporate governance atau X3 dapat meningkatkan pencegahan kecurangan atau Y sebesar 0,201 dengan asumsi variabel independen yang lainnya tetap. Selanjutnya yaitu analisis koefisien determinasi atau R2. Berdasarkan tabel diketahui bahwa koefisien determinasi sebesar 0,709. Hal ini menunjukkan bahwa 70,9% variabel pencegahan kecurangan dipengaruhi oleh variabel whistleblowing system, kompetensi sumber daya manusia, dan good corporate governance, sedangkan 29,1% dipengaruhi oleh faktor lain. Selanjutnya itu uji hipotesis atau uji T. Yang pertama uji hipotesis 1. Perumusan H0, whistleblowing system tidak berpengaruh positif terhadap pencegahan kecurangan dalam pengelolaan dana LPD. H1, whistleblowing system berpengaruh positif terhadap pencegahan kecurangan dalam pengelolaan dana LPD.
Yang kedua yaitu uji hipotesis 2. Perumusan hipotesis H0, kompetisi sumber daya manusia tidak berpengaruh positif terhadap pencegahan kecurangan dalam pengelolaan dana LPD. H2, kompetisi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap pencegahan kecurangan dalam pengelolaan dana LPD. Uji hipotesis 3. Perumusan hipotesis H0, good corporate governance tidak berpengaruh positif terhadap pencegahan kecurangan dalam pengelolaan dana LPD. H3, good corporate governance berpengaruh positif terhadap pencegahan kecurangan dalam pengelolaan dana LPD. Selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan penelitian. Yang pertama yaitu pengaruh whistleblowing system terhadap pencegahan kecurangan dalam pengelolaan dana LPD. Menunjukkan hasil bahwa hasil pengujian hipotesis pertama mengenai pengaruh whistleblowing system terhadap pencegahan kecurangan dalam pengelolaan dana LPD menunjukkan nilai koefisien regresi 0,374 dengan nilai signifikan uji T sebesar 0,004. Oleh karena itu, hipotesis pertama dalam penelitian ini diterima. Selanjutnya yaitu pengaruh kompetisi sumber daya manusia terhadap pencegahan kecurangan dalam pengelolaan dana LPD. Hasil pengujian hipotesis kedua mengenai pengaruh kompetisi sumber daya manusia terhadap pencegahan kecurangan dalam pengelolaan dana lembaga perkreditan desa menunjukkan nilai koefisien regresi 1,211 dengan nilai signifikan uji T sebesar 0,000. Oleh karena itu, hipotesis kedua dalam penelitian ini diterima. Selanjutnya yaitu pengaruh good corporate governance terhadap pencegahan kecurangan dalam pengelolaan dana LPD. Hasil pengujian hipotesis ketiga mengenai pengaruh good corporate governance terhadap pencegahan kecurangan dalam pengelolaan dana LPD menunjukkan nilai koefisien regresi 0,201 dengan nilai signifikan uji T sebesar 0,011. Oleh karena itu, hipotesis ketiga dalam penelitian ini diterima. Selanjutnya yaitu implikasi. Yang pertama yaitu hasil penelitian menunjukkan bahwa whistleblowing system berpengaruh positif terhadap pencegahan kecurangan dalam pengelolaan dana LPD. Yang kedua, hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap pencegahan kecurangan dalam pengelolaan dana LPD. Yang ketiga yaitu hasil penelitian menunjukkan bahwa good corporate governance berpengaruh positif terhadap pencegahan kecurangan dalam pengelolaan dana LPD. Selanjutnya yang terakhir yaitu penutup, ringkasan, kesimpulan, dan saran. Yang pertama yaitu ringkasan. Penelitian ini dilaksanakan pada LPD di Kecamatan Susut. Variabel penelitian ini adalah pencegahan kecurangan, sedangkan variabel bebasnya adalah whistleblowing system, kompetisi sumber daya manusia, dan good corporate governance. Permasalahan penelitian yang penulis ajukan ini dapat diidentifikasi permasalahan yaitu yang pertama, kasus kecurangan yang terjadi menimbulkan kerugian keuangan bagi masyarakat ke nasabah sehingga dana yang dihimpun dari masyarakat tidak terkelola dengan baik. Yang kedua yaitu terdapat kasus kecurangan berkaitan dengan tata kelola anggaran oleh pengurus LPD di Kecamatan Susut. Kasus kecurangan dapat terjadi karena banyak pengurus dan manajemen kurang bagus karena tidak serius dalam memajukan LPD yang dikelola. Selain itu, kompetisi sumber daya manusia juga mempengaruhi hal tersebut. Tujuan dari penelitian ini untuk menguji, yang pertama untuk mengetahui pengaruh whistleblowing system terhadap pencegahan kecurangan, yang kedua untuk mengetahui pengaruh kompetisi sumber daya manusia terhadap pencegahan kecurangan, dan yang ketiga untuk mengetahui pengaruh good corporate governance terhadap pencegahan kecurangan. Untuk mencapai tujuan penelitian tersebut, maka desain penelitian yang digunakan adalah kuantitatif, kasual, dengan analisis datanya menggunakan analisis regresi linear berganda dan dengan menguji asumsi klasik berupa uji normalitas, uji multikolonialitas, dan uji heteroskedastisitas. Hasil pengujian hipotesis serta pembahasan yang telah dilakukan dapat ditarik kesimpulan yaitu yang pertama, whistleblowing system berpengaruh positif terhadap pencegahan kecurangan dalam pengelolaan dana LPD. Yang kedua yaitu kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap pencegahan kecurangan dalam pengelolaan dana LPD. Dan yang ketiga yaitu good corporate governance berpengaruh positif terhadap pencegahan kecurangan dalam pengelolaan dana LPD. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terkait dengan pengaruh whistleblowing system, kompetensi sumber daya manusia, dan good corporate governance terhadap pencegahan kecurangan dalam pengelolaan dana LPD di Kecamatan Susut, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama yaitu whistleblowing system berpengaruh positif terhadap pencegahan kecurangan dalam pengelolaan dana LPD yang ditunjukkan dengan koefisien regresi yang positif 0,211
0,374 dengan nilai signifikansi uji T 0,004 lebih kecil dari alfa yaitu 0,05. Yang kedua yaitu kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap pencegahan kecurangan dalam pengelolaan dana LPD yang ditunjukkan dengan koefisien regresi yang positif yaitu 1,211 dengan nilai signifikan uji T 0,000 lebih kecil dari alfa sama dengan 0,05. Yang ketiga yaitu good corporate governance berpengaruh positif terhadap pencegahan kecurangan dalam pengelolaan dana LPD yang ditunjukkan dengan koefisien regresi yang positif 0,21 dengan nilai signifikan uji T 0,011 lebih kecil dari alfa sama dengan 0,05. Selanjutnya itu saran. Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan, maka dapat diajukan beberapa saran sebagai berikut. Yang pertama yaitu bagi pengelola LPD di Kecamatan Susut, perlu diperhatikan terkait dengan whistleblowing system, kompetensi sumber daya manusia, dan good corporate governance, sehingga pegawai dapat bekerja dengan efektif dalam pengelolaan dana LPD. Hal ini diharapkan meningkatkan pencegahan kecurangan dalam pengelolaan dana LPD. Yang kedua yaitu hasil penelitian menunjukkan koefisien determinasi sebesar 0,709, artinya variabel pencegahan kecurangan dalam pengelolaan dana LPD dipengaruhi oleh variabel whistleblowing system, kompetensi sumber daya manusia, dan good corporate governance sebesar 70,9%, sedangkan sisanya 29,1% dipengaruhi oleh faktor lain. Oleh karena itu masih terdapat faktor lain yang mempengaruhi pencegahan kecurangan, maka bagi peneliti selanjutnya diharapkan agar menambahkan variabel bebas lain yang dapat mempengaruhi pencegahan kecurangan dalam pengelolaan dana LPD. Yang ketiga yaitu peneliti selanjutnya disarankan untuk menambah populasi penelitian yaitu dengan menambah jumlah LPD tidak hanya yang ada di Kecamatan Susut saja sehingga diperoleh hasil penelitian yang tingkat generalisasinya lebih tinggi. Baik, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata ataupun salah pengucapan, saya mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan Parama Santi. Om Santi 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 Om.